Edan, masa dalam 1 tahun itu jumlah kerugian investasi bodong mencapai 109 triliun rupiah. Padahal angka literasi keuangan kita itu sudah hampir 50%. Apakah literasi keuangan kita itu nggak mempan melawan investasi bodong? Yuk kita bahas fakta dan datanya. Hai guys, jumpa lagi nih bersama Melvin Mumpuni. Terima kasih buat teman-teman yang sudah lama subscribe dan nyalain notifikasi YouTube channelnya Finansialku.com. Kali ini aku mau membagikan keresahanku nih karena melihat fakta bahwa orang-orang Indonesia itu banyak yang jadi korban investasi bodong. Masa nih ya, dalam 1 tahun doang nih ya, cuma tahun 2022 nih, itu total kerugian mencapai 109 triliun rupiah. Aku udah siapin data-data dan ceritanya supaya kamu lebih enak lagi nih dengerinnya. Jadi sudah aku bagi 3 bagian. Pertama, kita ngobrolin literasi keuangan itu naik, tapi korban investasi bodongnya juga naik. Yang kedua, caranya biar nggak kena investasi bodong. Dan yang ketiga, bagaimana investasi dengan tepat. Yuk kita bahas bagian pertama, literasi keuangannya naik, tapi korban investasi bodongnya juga naik. Guys, tahukah kamu dalam beberapa tahun ini angka kerugian investasi bodong itu mengalami kenaikan? Coba deh kamu perhatiin data-data berikut ini. Total kerugian dari tahun 2018 ke 2021 itu sekitar 13,8 triliun rupiah. Angka kerugian investasi bodong ini itu kemudian naik hampir 8 kali lipat di tahun 2022 menjadi 109 triliun rupiah. Aku juga heran loh ya, kok bisa ya kena investasi bodong sebesar itu? Kita coba lihat ya, apa saja permasalahan investasi bodong sekitar tahun 2018 sampai dengan 2022. Kalau yang kelas menengah bawah, itu tahun lalu banyak yang kena dengan yang namanya nih, 1. Dilansir dari CNN Indonesia, Pak Tongam L. Tobing, itu Kepala Satgas Waspada Investasi Bodong mengatakan modus yang sedang tren saat ini seperti binary option, robot trading, aset kripto, dan banyak lainnya. Hati-hati juga nih dengan modus money game seperti donasi yang digunakan untuk trading forex, like and share postingan di sosial media, tebak-tebak skor pertandingan bola, dan dijamin uang kembali jika salah menebak, serta pembelian paket produk fiktif dengan janji imbal hasil tetap yang tinggi. Apakah orang Indonesia itu semudah itu gitu terkena jebakan investasi bodong? Dulu orang-orang bilang korban investasi bodong itu meningkat karena angka literasi keuangannya rendah. Nah, literasi keuangan itu apa? Literasi keuangan itu gini loh, pengetahuan, keterampilan, keyakinan masyarakat dalam mengelola keuangan dan berinvestasi. Tahukah kamu kalau angka literasi keuangan kita itu sebenarnya udah naik? Ini data literasi keuangan kita. Jadi, kalau angka literasi keuangan kita meningkat, itu masyarakat Indonesia itu harusnya makin melek finansial. Ya kayak kamu yang udah nontonin melek finansial. Lah, angka literasi keuangannya itu udah naik, tapi kok korban investasi bodongnya masih banyak? Ya ini aku melihat permasalahannya bukan di literasi keuangan, melainkan di perilaku-perilaku menyimpang, atau kita sebutnya itu financial behaviors. Yuk kita bahas bagian kedua, financial behavior. Cara biar kamu nggak kena investasi bodong. Kalau menurut pendapatku pribadi, kenapa banyak orang yang kena investasi bodong? Jawabannya simpel. Karena orang ingin untung besar, dalam waktu cepat, sehingga nggak perlu capek-capek kerja. Bener ya? Males, tapi ingin cepat kaya. Intinya gitu. Bener? Nah, kalau kamu setuju dengan pendapatku, boleh kamu kasih like-nya. Jika kamu ada pendapat berbeda, boleh tulis pendapatmu di kolom komentar. Nah, menurut ilmu keuangan, itu ada yang namanya financial behaviors. Financial behavior itu berbicara mengenai psikologi manusia yang terkait dengan keputusan-keputusan keuangan. Ya, termasuk dalam pemasukan, pengeluaran, investasi, utang, dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih orang gampang kena tipu investasi bodong? Karena ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Bicara mengenai internalnya, itu alasan orang kena investasi bodong karena ya itu tadi, pengen cepat kaya, gak mau repot. Secara eksternal, karena kemudahan proses bergabung. Sekarang ini ya, penipuan investasi bodong udah menggunakan teknologi. Contohnya nih, ada yang namanya robot trading yang memanipulasi datanya. Bahkan beberapa penipuan bodong itu bisa menggunakan WhatsApp, Telegram. Kedua,
itu ada tokoh-tokoh atau artisnya yang mengendorse atau menjadi affiliator dari investasi bodong ini. Nah, supaya nggak kena investasi bodong, menurut OJK nih ada 2 L, yaitu logis dan legal. Logis artinya apa? Logis artinya apa yang dijanjikan dari segi keuntungan periode investasi itu masuk akal. Ada seorang ahli bernama Ron Weber yang mengatakan if it is too good to be true, it is probably a fraud. Jadi kalau ada sesuatu yang tampaknya itu terlalu indah, terlalu bagus gitu ya, itu bisa jadi penipuan. Oke? Aspek logis ini perlu yang namanya skeptis atau mempertanyakan banyak hal. Apa risiko investasinya, seandainya risikonya terjadi berapa rupiah kehilangannya, berapa lama investasinya, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua adalah L, legal. Artinya perusahaan investasi tersebut terdaftar di OJK. Nah, kamu bisa menghubungi call center OJK di nomor 157. Kemudian saranku, mulailah punya strategi investasi supaya investasi kamu ini jangan asal-asalan. Yuk kita bahas investasi yang tepat. Investasi yang tepat adalah investasi yang sesuai dengan tujuan kita. Aku kasih contoh nih ya, perhitungannya biar kamu bisa lebih kebayang. Misal, investasi untuk DP rumah. Katakanlah harga rumahnya 1 miliar, DP-nya 20% atau 200 juta rupiah. Rencana belinya itu 5 tahun lagi, atau sekitar 60 bulan lagi. Sekarang itu baru ada uang 50 juta rupiah. Nah, setiap bulan bisa nambah investasi katakanlah 4 juta rupiah. Setelah dihitung, hasilnya adalah harga rumah akan naik menjadi 329 juta rupiah. Yaitu karena ada inflasi 10% per tahun, ya kan? Nah, kemudian kita cukup berinvestasi dengan return 10%. Strategi investasinya adalah, pertama, investasi awalnya 50 juta dulu. Nah, setiap bulan nambah 3,1 juta rupiah. Investasinya di mana? Nah, kalau aku nih ya, sarankan coba lakukan alokasi investasi. Contoh, alokasi investasi ini biasanya aku sesuaikan dengan 7 faktor, yaitu 1. Berapa sih return atau keuntungan yang dikejar? Kedua, berapa risiko terbesar yang bisa diterima? Rugian terbesarmu berapa rupiah gitulah. Yang ketiga, berapa lama nih investasinya? Keempat, bagaimana dengan legalitasnya? Kelima, bagaimana dengan perpajakannya? Keenam, gampang nggak dicairin atau ini liquid nggak? Ketujuh, apakah ada pertimbangan khusus, contohnya ESG atau juga syariah? Nah, dari situ kita hitung-hitung strategi investasi yang paling cocok. Kalau menurutmu, apakah perlu dibahas video lanjutan itu yang membahas 7 pertimbangan tersebut? Nah, boleh tuliskan pendapatmu di kolom komentar, oke? Kalau kamu suka video ini, boleh dong di-share supaya teman-teman kamu itu juga nggak kena investasi bodong. Kasian juga kan, udah kerja keras dan kena investasi bodong. Ingat deh, hargai kerja kerasmu. Semoga video ini bisa membantu kamu supaya terhindar dari investasi bodong. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Minggu-minggu coba lihat nih. Ada investasi bodong lagi loh.